Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 13.15, seperti janji saya sebelumnya, kita akan mulai acara pada hari ini ya, rekan-rekan. Sebelum kita mulai, sekali lagi saya ingatkan kepada para peserta PKM Center 1 pada hari ini, rekan-rekan yang belum mengisi formulir pendaftaran, boleh silahkan diisi formulir pendaftarannya, dapat dilihat link atau tautannya di halaman yang ada di depan rekan-rekan atau dapat diakses melalui kolom chat ya. Nanti di akhir bagi teman-teman semua akan ada link presensi yang perlu diisi. Dimana jika teman-teman mengikuti PKM Center 1 dan 2, nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat PKM Center. Demikian informasinya. Baik. Kita mulai acara hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alifi Mutira Syafitri, biasa dipanggil Alifi dari Prodi Teknologi Pangan Universitas Terbuka. Hari ini akan menemani rekan-rekan semua dalam kegiatan PKM Center 1 2024 yang bertemakan sosialisasi serta tips and trik penyusunan proposal. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada yang Fauziah STPMSI selaku Kepala Program Studi Teknologi Pangan Universitas Terbuka. Yang terhormat Ibu Rina Rismaya STPMSI selaku narasumber yang sudah hadir dalam acara PKM Center 1 ini, serta yang terhormat kepada rekan-rekan peserta PKM Center dan panitia yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia dimanapun kita berada. Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama berkumpul di hari ini dalam acara PKM Center 1 dan mendengarkan materi-materi yang luar biasa nanti dari Ibu Rina Rismaya. Walaupun kita harus melaksanakan kegiatan ini secara online, harapannya semoga kita tetap dapat menyerap seluruh ilmu yang nantinya akan dibagikan oleh Ibu Rina. Sebelum masuk kegiatan utama, izinkan saya membacakan rangkaian kegiatan pada program kreativitas mahasiswa atau PKM Center 1 2024, di mana akan dimulai dengan pembukaan dan doa, sambutan dari Ketua Pelaksana, sambutan dari pembina kegiatan, pengambilan foto bersama, pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab, kemudian pemberian sertifikat kepada narasumber via online, serta penutup. Tanpa banyak basa-basi lagi nih ya, tanpa banyak babi bu lagi, kita mulai acara hari ini dengan berdoa. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan apapun. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah cukup. Acara selanjutnya yakni akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh Kak Wanti Nur Septiandini selaku Ketua Pelaksana PKM Center pada tahun ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Alifi atas tempat dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Atifah Fauzia STPMSI selaku Kaprodi Teknologi Pangan Universitas Terbuka. Yang terhormat Ibu Rina Rismaya STPMSI selaku narasumber pada kegiatan PKM Center kali ini. Yang terhormat Karobi Hadi Saputra selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Terbuka, serta para peserta dan panitia. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama pada hari ini dalam rangka kegiatan webinar sosialisasi dan tips and tricks pembuatan proposal PKM. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Ketua Pelaksana Wanti Nur Septiandini mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta webinar PKM Center. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Himatepa yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan acara ini. Seperti yang kita ketahui, PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dikti setiap tahunnya dalam memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dipelajari di masa perkuliahan, di mana Universitas Terbuka merupakan salah satu perguruan tinggi yang ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan PKM. Maka dari itu, kami Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Terbuka memberikan wadah kepada mahasiswa teknologi pangan untuk mengembangkan potensinya melalui kegiatan PKM Center.
Saya berharap webinar ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh peserta. Semoga dengan mengikuti webinar ini, peserta dapat memahami lebih lanjut mengenai program kreativitas mahasiswa dan dapat menyusun proposal yang berkualitas sehingga dapat lolos pendanaan Dikti. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan webinar ini. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kak Wanti atas sambutannya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pemberian sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Atifah Fauziah, STPMSI, selaku Kepala Prodi Teknologi Pangan Universitas Terbuka. Kepada Ibu Atifah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, suara saya terdengar, Mbak Titi? Baik, Terdengar, Bu. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rina Rismaya selaku narasumber hari ini. Kemudian yang kami hormati, di sini ada beberapa Bapak Ibu dosen dari Prodi Teknologi Pangan yang nantinya akan menjadi Bapak Ibu pembimbing gitu ya bagi proposal adik-adik di Prodi Teknologi Pangan. Kemudian yang saya sayangi adik-adik mahasiswa dari Himatepa yang sudah sangat baik sekali ya merangkai kegiatan ini. Kita awali dengan PKM Center 1, nanti akan dilanjutkan ya dengan pembimbingan, kemudian PKM Center 2, dan nanti diakhiri dengan upload proposal ke Simbel Mawadikti. Serta yang saya banggakan seluruh mahasiswa Prodi Teknologi Pangan yang telah menerima tantangan gitu ya untuk bisa berpartisipasi pada program kreativitas mahasiswa tahun 2024. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Ini kalau bisa kita bilang ya hari Minggu pertama di tahun 2024 gitu ya. Kita isi dengan kegiatan positif gitu ya. Di mana hari ini kita bisa berkumpul bersama dengan keadaan sehat dan bahagia ya mudah-mudahan untuk kita nanti sharing bersama terkait bagaimana ya mengembangkan proposal PKM yang nantinya bisa didanai, kemudian juga bisa masuk timnas dan syukur-syukur bisa jadi juara gitu ya. Nah, acara ini merupakan acara tahunan kita gitu ya. Kenapa sih untuk PKM ini kita tuh sampai ngadain pembimbingan seperti ini? Ya karena ya PKM ini merupakan satu-satunya kalau saya bilang ya, satu-satunya kompetisi yang diadakan oleh Kemendikbudristekdikti gitu ya, yang mana dia diikuti oleh seluruh mahasiswa tanpa melihat latar belakang prodinya. Bayangkan ya, ratus ribuan mahasiswa itu berbondong-bondong ingin menjadi salah satu proposal yang terpilih gitu ya, yang didanai kemudian nanti bisa masuk timnas kemudian bisa jadi juara gitu ya. Betapa bergengsinya lomba ini begitu ya, karena memang begitu tingginya ya iklim kompetitifnya seperti itu. Nah, harapannya gitu ya, kegiatan ini nantinya bisa melahirkan beberapa proposal yang akhirnya insya Allah paling tidak didanai atau nanti bisa masuk timnas dan jadi juara. Sebagai informasi, ini adalah tahun ketiga gitu ya, teman-teman Himatepa bersama Prodi Teknologi Pangan mengadakan PKM Center, di mana di tahun pertama kita bisa meloloskan 2 proposal, di tahun kedua 3 kali lipat, 7 proposal lolos pendanaan. Nah, mudah-mudahan tahun ini gitu ya kita bisa menaikkan jumlah proposal kita gitu ya, sehingga kita ibaratnya lah ya teman-teman Prodi Tekpang ini tuh daya saingnya sama lah kayak universitas-universitas yang tatap muka gitu ya. Dan saya yakin teman-teman di sini memang sudah tidak sabar gitu ya untuk bisa segera berpartisipasi gitu ya menulis proposal bersama para dosen pembimbing hingga nantinya menghasilkan proposal yang layak menurut reviewer di Kemendikbudristekdikti. Nah, Bapak Ibu, teman-teman di sini gitu ya, adik-adik, saya ingatkan lagi ya, PKM ini tujuannya ada PKM itu apa sih sebenarnya? Kenapa pemerintah gitu ya, jor-joran ngasih dana ke ribuan proposal yang sudah di apa namanya upload oleh mahasiswa gitu ya? Karena memang pemerintah itu ingin mencari
mahasiswa yang tahu dan taat aturan gitu ya. Ini yang perlu teman-teman pahami gitu ya di PKM ini. Jadi memang biasanya yang terpilih itu adalah teman-teman mahasiswa yang tahu dan taat aturan, yang kreatif, yang inovatif, yang objektif dan kooperatif, serta berbineka tunggal ika. Nah, inilah sebenarnya tujuan dari PKM ini. Dan teman-teman di sini perlu pahami bahwa ketika kita membuat proposal PKM, maka prinsip itu tadi yang sudah saya sampaikan itu yang perlu ditanamkan ke diri teman-teman gitu ya. Insya Allah kalau teman-teman mengikuti semua aturannya, kemudian ide kreatifnya dan ide-idenya sangat inovatif, insya Allah mudah-mudahan menjadi salah satu ide yang nantinya bisa dibantu direalisasikan dengan biaya pemerintah gitu. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semangat terus ya. Ini kita akan lakukan, ini kan hari ini adalah pembukaan gitu ya, pembukaan program pembinaan PKM. Nanti di bulan depan gitu ya, di tanggal awal Februari nanti kita akan ada PKM Center 2 gitu ya untuk melihat seberapa baik kualitas proposal teman-teman di sini. Mudah-mudahan teman-teman ya yang habis ujian atau yang sedang ujian gitu ya, kita bisa fokus sebentar, paling tidak 2 minggu gitu ya, untuk menghasilkan proposal yang benar-benar berkualitas. Agar apa? Agar ide gini ya, kita tidak hanya ngomong tentang proposal yang didanai ya, tapi kita juga ngomong ide. Ide dari adik-adik ini bisa direalisasikan gitu ya. Jadi tidak hanya sebatas di proposal, namun juga bisa direalisasikan dengan dana dari kementerian. Mudah-mudahan teman-teman sehat dan bahagia. Saya tutup dengan pantun. Nanti mohon respon cakepnya ya teman-teman di sini. Oke. Minggu siang ikut PKM Center sesi pertama. Cakep. Cakep. Ada Kak Wanti sebagai ketua pelaksana. Cakep. Cakep. Hai mahasiswa Tekpang Universitas Terbuka. Ayo semangat untuk jadi juara. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Atifa atas sambutan, semangat, motivasi, serta pantunnya yang luar biasa. Kita akan lanjutkan lagi ke sesi selanjutnya, yaitu ada sesi pemaparan materi dan tanya jawab serta diskusi yang nanti akan dibimbing oleh Kak Wanti Nur Septianini sebagai moderator dan Ibu Rina Rismaya sebagai narasumber. Namun, sebelum kita masuk ke acara yang kita nanti-nantikan ini, saya ingin meminta kepada seluruh rekan-rekan semua untuk menyalakan kameranya nih. Jadi yang masih off-off kameranya, boleh siap-siap, dipakai dikit lipstiknya ya, siap-siap olahraga mukanya, senyum, karena kita akan ambil dokumentasi yang akan dibantu oleh kakak operator nanti. Oke. Sambil menunggu rekan-rekan semua on camera, mungkin aku ingin mengingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang baru masuk, jangan lupa untuk mengisi link pendaftaran ya, link pendaftaran yang ada di kolom chat. Oke, nanti setelah mengisi link pendaftaran, ikutilah kegiatannya sampai selesai. Nanti akan ada link presensi di sana. Oke, kita lihat ya apakah sudah on kamera semua. Waduh, Kak Arif lagi di mobil nih, hati-hati ya. Jangan sampai nabrak. Oke, baik. Mungkin kakak operator boleh dibantu untuk mengambil foto dari seluruh peserta. Aba-aba tiga ya. 1, 2, 3. Ya, boleh senyum manisnya diperlihatkan lagi rekan-rekan. 1, 2, 3. Baik. Apakah semua slide sudah diambil fotonya, Kak? Slide 2 dulu sebentar. Oke. Ya. 1, 2, 3. Oke, sudah Kak. Baik, terima kasih banyak Kak Dava atas bantuan.
tanpa banyak guna ini lagi nih, kita langsung masuk ke acara yang kita nanti-nantikan, yaitu ada pemaparan materi dari Ibu Rina Rismaya mengenai sosialisasi serta tips and tricks penyusunan proposal yang akan dibantu oleh Kak Wanti sebagai moderator. Kepada Ibu Rina dan Kak Wanti, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Halifi untuk tempat dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Wanti Nur Septiandini. Saya adalah mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Terbuka masa registrasi 2021-2 UPBJJ Bandung yang akan menjadi moderator pada kegiatan ini. Nah, di sini kita udah lihat nih ada CV dari Ibu Rina. Nah, yang akan menjadi pembicara dari PKM Center kali ini. Ibu Rina Rismaya STPMS ini yaitu dosen teknologi pangan Universitas Terbuka dan juga dosen pembimbing PKM pada tahun 2023. Ibu Rina Rismaya ini lahir di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 30 Juni 1993. Beliau ini menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang ilmu dan teknologi pangan di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2016. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan magister di bidang ilmu pangan di Institut Pertanian Bogor dan lulus pada tahun 2017. Nah, dalam bidang penelitian ini, Ibu Rina Rismaya memiliki banyak sekali hasil penelitian yang telah dipublikasikan. Sebanyak 17 publikasi telah diterbitkan oleh Ibu Rina Rismaya ini pada tahun 2018 hingga tahun 2023. Selain itu, Ibu Rina Rismaya ini merupakan dosen pembimbing PKM pada tahun 2023. Nah, dari pengalaman tersebut menjadikan Ibu Rina Rismaya ini menjadi sosok nih yang paling tepat untuk menjadi narasumber pada PKM Center kali ini. Oke, tanpa lama-lama, saya akan membacakan rangkaian acara terlebih dahulu ya. Yang pertama akan ada sesi penyampaian materi oleh Ibu Rina Rismaya STPMSI, kemudian sesi tanya jawab, kemudian diakhiri oleh closing statement. Nah, sebelum masuk ke penyampaian materi, saya akan membacakan peraturan dan ketentuan sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan berlangsung selama 30 menit. Peserta diharapkan tidak memberikan pertanyaan di luar materi. Peserta dilarang menggunakan bahasa yang mengandung unsur sara saat memberikan pertanyaan. Peserta mencantumkan pertanyaan melalui room chat Zoom dengan format nama, underscore prodi, underscore pertanyaan, atau raise hand untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan menyebutkan nama terlebih dahulu. Peserta diperbolehkan menyampaikan pertanyaan melalui room chat Zoom sejak penyampaian materi, namun pertanyaan tetap akan dijawab pada sesi tanya jawab. Pertanyaan akan dipilih oleh panitia untuk dijawab oleh narasumber. Oke, tidak usah menunggu berlama-lama lagi. Gimana kalau kita mulai aja penyampaian materi dari Ibu Rina Rismaya STPMSI. Kepada Ibu Rina, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Ibu. Baik, terima kasih kepada Mbak Wanti atas kesempatannya dan mohon perkenalan terlebih dahulu. Saya Rina yang insya Allah akan memberikan sedikit informasi mengenai apa itu PKM gitu ya. Dan kalau misalkan disampaikan tadi oleh Mbak Wanti tepat, tapi masih banyak yang lebih tepat untuk mengisi materi kali ini, akan tetapi saya mencoba untuk share pengalaman selama membimbing PKM di tahun 2022 dan juga 2023. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat siang kepada rekan-rekan semuanya gitu ya. Dan yang terhormat di sini sudah hadir Ketua Program Studi Ibu Atifah Fauzia, Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Di sini sudah cukup banyak ya yang hadir pada kegiatan PKM Center 1. Mudah-mudahan gitu ya,
yang hadir di sini sekitar 30 itu menjadi proposal PKM pada tahun 2024 gitu ya. Semakin banyak proposal yang kita submit gitu ya, semakin banyak kesempatan untuk kita lolos pendanaan dan juga lolos ke PIMNAS. Baik, mungkin sebelum itu mohon izin terlebih dahulu untuk share screen. Apakah share-nya sudah terlihat screen-nya? Sudah terlihat. Baik, rekan-rekan semuanya, mohon izin untuk menyampaikan materi sosialisasi mengenai PKM pada tahun 2023. Dikarenakan tahun 2024 ini untuk materi baik itu pedoman umumnya dan juga pedoman pelaksanaan tiap bidangnya juga belum rilis ya. Jadi mohon nanti disesuaikan materi ini dengan materi terbaru di tahun 2024, terutama nanti pedoman pelaksanaan setiap bidang atau skema PKM, dikarenakan itu yang memberikan ciri khas masing-masing bidang itu punya kekhasannya masing-masing yang perlu dicermati oleh rekan-rekan semuanya gitu ya. Baik, rekan-rekan semuanya, berikut adalah data pengajuan proposal dari tahun 2017 hingga 2022 ya, di mana terjadi di sini semakin meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi bisa dilihat pada tahun 2022 itu jumlah pengusulnya itu lebih rendah, yaitu 37.000. Hal ini bukan dikarenakan peminat dari PKM itu menurun ya, rekan-rekan semuanya, akan tetapi Belmawa itu membatasi berdasarkan klaster perguruan tinggi, di mana hal ini bertujuan untuk yang pertama adalah memperbanyak perguruan tinggi untuk ikut serta pada kegiatan PKM tahun selanjutnya gitu ya, dari 2022 hingga tahun 2023 kemarin itu terdapat pembatasan kuota per klaster, di mana klaster perguruan tinggi ini disesuaikan berdasarkan rekam jejak dari perguruan tinggi itu lolos pendanaan PKM, lolos PIMNAS gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat berapa klaster yang diberikan juga jumlah kuota pengusul dari PKM itu sendiri. Baik, rekan-rekan semuanya, pada tahun 2023 itu sendiri terjadi perubahan dan mungkin nanti tidak menutup kemungkinan gitu ya, di tahun 2004 pun ada beberapa perubahan yang harus kita juga perhatikan dan juga cermati gitu ya. Nah, untuk pedoman PKM 2022 dan 2023 itu terjadi pembedaan atau perubahan pada nama judulnya juga ya. Jadi ada 10 petunjuk teknis PKM, sedangkan pada 2023 itu adalah pedoman pelaksanaan PKM. Nah, nanti mungkin di tahun 2024 itu bisa jadi berubah kembali judul dari pedoman pelaksanaan setiap bidangnya gitu ya. Nah, rekan-rekan tadi sempat disampaikan oleh Bu Atifah gitu ya. Kenapa sih sebenarnya kalau pengen menjaring mahasiswa itu kreatif sama inovatif gitu ya, ya diambil aja proposal yang bagus gitu ya, yang memang uh, ide kreatifnya ada, inovatifnya ada gitu. Nah, akan tetapi perlu dicermati teman-teman di PKM ini betul sekali ya. Jadi tujuannya adalah agar mahasiswa tahu dan taat akan peraturan PKM itu sendiri. Nah, ini biasanya terjadi pada awal tahap administrasi gitu ya, tahu aturan, kemudian taat aturan itu biasanya di awal-awal itu harus sesuai dengan format gitu ya, baik itu fontnya gitu ya. Kemudian juga skemanya jangan sampai ketuker gitu ya. Jadi kayak misalkan
PKM pengabdian yang dia itu penerapan ipteknya ke mitra yang berprofit, tapi masuk skemanya PKM PM. Berarti itu sudah gagal di tahap pertama, tidak sesuai dengan aturan. Selain itu, mungkin rekan-rekan semuanya tidak kurang memperhatikan atau kurang peduli terhadap format-format gitu ya. Jadi ada dari pengalaman-pengalaman tahun lalu ketika format harusnya kan di bagian lampiran itu tidak masuk ke dalam sistem penilaian di seleksi administrasi gitu ya. Jadi ada lampiran yang memang fontnya itu tidak sesuai dengan aturan PKM, itu bisa saja tidak lolos di tahapan seleksi administrasi gitu rekan-rekan semuanya. Jadi harapan kami gitu ya. Jadi teman-teman di sini adalah tahu aturan dan juga taat aturan supaya apa? Supaya kita lolos dulu tahap administrasi nih. Kalau sudah lolos tahap administrasi, kemungkinan besar untuk lolos pendanaannya kan lebih besar ya. Jadi karena sudah lolos tahap 1, tinggal lolos tahap berikutnya gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada perubahan, sekali lagi ya rekan-rekan, ini adalah perubahan dari tahun 2022 ke 2023 dan mungkin nanti kita akan pelajari bersama kembali bagaimana perubahan 2023 ke 2024. Nah, di sini rekan-rekan semuanya terjadi perubahan pada waktu pelaksanaannya ya, di mana sebelumnya itu masih cukup singkat, jadi cuma 3-4 bulan. Pada tahun 2023 ini ditambah 1 bulan gitu ya, jadi sekitar 4-5 bulan gitu ya. Kemudian untuk dananya sendiri, untuk PKM tahun 2022 itu masih lebih rendah dibandingkan tahun 2023, di mana dana yang proposal yang didanai itu berkisar antara 5-7 juta. Kemudian dari perguruan tinggi ini wajib memberikan maksimumnya 1,7 juta 500 ya, berupa baik cash maupun in kind gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar di bagian anggaran keuangan gitu ya. Kemudian untuk instansi lain ini maksimum 750. Maksud instansi lain ini apa rekan-rekan semuanya? Jadi kayak misalkan tadi ya kita melakukan PKM pengabdian untuk mitra yang berprofit, kita punya iptek nih, kita menerapkan iptek pada mitra yang berprofit gitu ya. Nah, biasanya mitranya itu memberikan entah itu dana in cash atau in kind ya, itu maksimumnya adalah 750.000 gitu ya. Kemudian untuk luarannya sendiri, pembedanya di sini rekan-rekan semuanya adalah di akun media sosial, di mana tahun 2023 ini diwajibkan dicantumkan pada proposal itu tambahan luarannya adalah akun media sosial. Jadi rekan-rekan semuanya ini kalau nanti lolos didanai perlu menginput link ataupun tautan media sosialnya pada laman Simbel Mawa yang juga diisi oleh rekan-rekan yang lolos pendanaan itu berupa kegiatannya gitu ya, pengenalan programnya dan lain sebagainya. Itu disesuaikan dengan range waktu yang diberikan oleh Belmawa. Biasanya serentak pada range waktu kapan itu rekan-rekan harus mengunggah kegiatan maupun program dari PKM itu sendiri. Nah, kemudian untuk pendanaannya sendiri di tahun 2023 ini lebih besar ya, jadi batas maksimumnya itu 10 juta. Jadi harapannya rekan-rekan semua di sini itu memaksimumkan anggaran pada saat penyusunan proposal, gitu ya. Jadi nanti ketika dilakukan review oleh reviewer nasional, itu setidaknya ketika diberikan penurunan anggaran itu masih masuk ke nilai-nilai yang dana maksimum gitu ya. Jadi harapannya di sini rekan-rekan semuanya pada saat penyusunan proposal dimaksimumkan dananya gitu ya.
Kemudian untuk dari perguruan tinggi sendiri yang tadinya 1.750 itu ya, 1.750 ini maksimumnya naik menjadi 2 juta. Dan dana instansi lain tadi contohnya adalah penerapan iptek di mitra yang berprofit itu bisa memberikan tambahan dana ke tim PKM itu maksimumnya adalah 1 juta. Nah, ini tadi ya sudah disampaikan bahwa di tahun 2023 itu ada luaran wajib tambahannya, yaitu adalah akun media sosial yang perlu dikelola selama pelaksanaan PKM itu sendiri. Nah, rekan-rekan semuanya, sebenarnya kegiatan dari PKM ini penting sebagai implementasi dari kegiatan MBKM, di mana di sini ada beberapa skema kegiatan MBKM, di antaranya adalah penelitian. Nah, penelitian ini contohnya adalah PKM RE dan PKM RSH. Nah, pada tahun 2022 atau sebelumnya gitu ya, PKM RE sama RSA itu masih dalam satu kelompok yaitu PKM riset. Akan tetapi sekarang di-split atau dipisah menjadi PKM RE dan juga PKM RSA. Jadi riset yang berbasis eksakta dan juga sosial humaniora. Kemudian di sini ada kegiatan MBKM membangun desa bisa diimplementasikan oleh kegiatan PKM pengabdian masyarakat maupun PKM penerapan iptek yang tadi ya yang diberikan kepada mitra yang berprofit. Bedanya PKM PM sama PKM PI di mitranya gitu ya. Kalau mitranya non profit berarti PKM PM, sedangkan mitranya yang berprofit ya berarti masuknya adalah skema PKM PI atau penerapan iptek. Kemudian atau proyek independen itu bisa diimplementasikan oleh PKM Karsa Cipta dan Karya Inovatif. Kemudian kewirausahaan tentunya oleh PKM kewirausahaan gitu ya. Kemudian proyek kemanusiaan itu ada PKM PM atau PKM PI, itu sama dengan tadi membangun desa gitu ya. Kemudian ada beberapa skema dari PKM lainnya, diantaranya adalah PKM AI, gitu ya. Kemudian gagasan futuristik tertulis. Nah, ini rekan-rekan semuanya perlu diketahui yang 8 skema ini ya sampai ke PKM video gagasan konstruktif yang berupa video YouTube, kemudian PKM RE dan PKM yang 8 skema ini nanti kita akan pelajari kembali gitu ya. Itu merupakan skema pendanaan yang perlu pelaksanaan selama tadi 4-5 bulan. Sedangkan yang untuk PKM GFT sama PKM AI, ini rekan-rekan hanya mengupload proposalnya gitu ya. Kemudian kalau lolos pendanaan, rekan-rekan diberikan insentif. Biasanya kalau tahun lalu 2,5 juta, ya udah sampai situ gitu ya. Tidak melaksanakan kegiatan PKM, tidak melakukan PKP dan lain sebagainya gitu ya. Untuk khusus untuk 2 skema PKM GFT sama PKM AI. Nah, untuk pencapaian IKU perguruan tinggi itu sendiri, ini menyasar pada IKU 1, 2, 3, dan 5, di mana IKU 1 itu adalah lulusan mendapat pekerjaan yang layak, dan rekan-rekan semuanya berdasarkan pengalaman-pengalaman dari yang lolos pendanaan, apalagi yang lolos PIMNAS, itu memiliki kesempatan untuk diterima baik beasiswa maupun di pekerjaan yang cukup layak gitu ya rekan-rekan semuanya. Jadi nanti rekan-rekan semuanya berorientasilah pada pengalaman berharga yang didapatkan selama proses pelaksanaan PKM, tidak berorientasi pada pendanaannya ataupun
konversi SKS-nya, meskipun itu adalah bonus dari rekan-rekan semuanya, kan tetapi pengalaman berharganya tentunya akan bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya, baik selama menjadi mahasiswa maupun nanti ketika lulus gitu ya. Jadi contohnya nih dari saya sendiri dulu pernah lolos PKM saat jadi mahasiswa gitu. Nah, pengalaman jadi menyusun proposal gitu ya, kemudian lolos didanai, itu menjadi pengalaman saya dalam membimbing mahasiswa di tahun 2022 dan 2023 gitu ya. Jadi insya Allah semua pengalaman berharga itu bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Kemudian di sini ada mahasiswa itu mendapatkan pengalaman di luar kampus ya. Tentunya tadi kalau misalkan dia skemanya PKM pengabdian masyarakat berarti terjun langsung membangun desa maupun melakukan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu juga ada dosen yang berkegiatan di luar kampus, tentunya di mana tugas dari dosen itu sendiri yang utama adalah Tridharma Perguruan Tinggi, maka membimbing mahasiswa gitu ya, terutama PKM dan kegiatan lainnya itu bisa menjadi IKU 3 dari perguruan tinggi itu sendiri. Dan lah yang terakhir, di mana rekan-rekan semuanya yang hasil pengabdiannya, kemudian hasil risetnya, hasil PKM-nya gitu ya, yang dipublikasikan, baik itu di media maupun di artikel ataupun di jurnal-jurnal internasional gitu ya, ini bisa menyasar. Berikut adalah skema lain di dalam MBKM itu sendiri yang bisa disasar oleh kegiatan PKM. Nah, rekan-rekan semuanya, berikut adalah konversi dari kegiatan PKM ke SKS. Nah, rekan-rekan semuanya perlu diketahui bahwa di dalam panduan umum PKM tahun 2023 belum semuanya universitas itu menerapkan sistem konversi SKS. Nah, ada sebagian yang memang memberikan penghargaannya lewat SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Jadi tadi ya orientasinya utamakan adalah pengalaman yang berharga, ya bukan pendanaannya gitu ya, ataupun bukan dari konversi gitu ya. Jadi ini adalah bonus-bonus dari rekan-rekan yang sudah berjuang selama kegiatan PKM. Nah, ini yang tadi sempat saya sampaikan di awal gitu ya. Jadi tahun 2022 itu kenapa tadi jumlah pengusulnya itu menurun dikarenakan Belmawa memberikan kuota berdasarkan klaster perguruan tinggi menurut rekam jejak perguruan tinggi itu meloloskan PKM didanai maupun PIMNAS gitu ya. Jadi mungkin yang biasanya jadi apa itu juara umum timnas IPB UGM itu masuknya klaster 1 yang kuotanya di sini tahun 2022 itu 400 dan tahun 2023 itu ditambah jadi 500 gitu ya. Nah, ini rekan-rekan semuanya jadi tidak didominasi oleh perguruan tinggi tertentu jumlah proposal yang diusulkan gitu ya. Jadi akan tetapi di sini minusnya rekan-rekan semuanya di mana perguruan tinggi yang melewati batas kuota tentunya sudah melewati seleksi internal terlebih dahulu oleh kampusnya. Jadi memang sudah tahapan-tahapan seleksi internal yang sudah dijaring dan disaring gitu ya. Jadi terpilihlah proposal-proposal yang memang sudah layak untuk disubmit ke Simbelmawa. Nah, di kita sampai saat ini gitu ya peminatnya masih kurang gitu. Jadi diharapkan rekan-rekan semuanya ini yang punya ide tinggal dipoles gitu ya, dibantu dan dibimbing oleh pembimbingnya gitu, insya Allah gitu ya akan lolos terhadap seleksi internal perguruan tinggi gitu ya. Kemudian di sini rekan-rekan perlu dicermati dan diketahui bahwa setiap skema PKM, setiap bidang PKM gitu ya, itu memiliki kekhasannya masing-masing, di mana nanti penyusunan proposal itu harus disesuaikan dengan pedoman
skema atau bidang itu gitu ya. Kayak misalkan rekan-rekan mau menyusun proposal RE, ya gunakan pedoman pelaksanaan PKM RE gitu ya. Nah, terutama di sini adalah luarannya gitu ya. Jadi kalau misalkan PKM RE wajib ada luaran artikel ilmiah. Jangan sampai rekan-rekan semuanya itu ketuker mengusulkan PKM RE tapi luarannya adalah produk gitu ya. Misalkan rekan-rekan penelitiannya itu mengembangkan produk pangan fungsional itu. Tapi di luarannya itu disampaikan adalah laporan kemajuan, laporan akhir, produk pangan fungsional, akun media sosial itu pasti dicoret ya. Tidak akan lolos seleksi administrasi. Karena apa? Karena luaran wajib yang dicantumkan pada proposal PKM-nya itu tidak sesuai skema gitu ya. Atau misalkan kebalikannya PKM kewirausahaan ya, yang harusnya produk usaha, tapi di situ adalah buku pedoman untuk melaksanakan usahanya dan lain sebagainya itu tidak sesuai dengan skema, maka sudah otomatis akan gugur di seleksi administrasi. Makanya perlu diingatkan kembali rekan-rekan semuanya itu kata Bu Atifah tadi, taat aturan, tahu aturan itu harus seperti itu ya. Jadi memang tidak ada ampun untuk PKM ini. Dikarenakan tadi pengusulnya banyak juga, seleksinya sangat ketat. Jadi rekan-rekan semuanya harus benar-benar sesuai dengan skemanya, sesuai dengan formatnya, ikuti panduannya gitu ya, jangan keluar panduan. Terus rekan-rekan semuanya di sini perlu belajar gitu ya, bukan hanya pembimbingnya yang belajar ke panduan gitu ya, ataupun dari berbagai media gitu. Nah, rekan-rekan juga semuanya di sini perlu mempelajari panduan. Hal ini dikarenakan apa? Karena kan tadi ya adanya perbedaan perubahan setiap tahun yang mungkin gitu ya. Salah satunya baik itu pembimbing maupun mahasiswanya itu kurang update terhadap aturan di tahun berjalan gitu ya. Contohnya seperti ini. Kayak misalkan pembimbingnya itu mereview hasil proposal rekan-rekan semuanya. Terus pembimbing itu melihat kok tidak ada lembar pengesahan gitu ya. Terus minta ke rekan-rekan semuanya, tolong dibuatkan lembar pengesahan gitu. Nah, karena rekan-rekan sudah membaca panduannya, jadi sekarang lembar pengesahannya itu ada di laman Simbel Mawa, tidak berupa lembar tanda tangan basah lagi gitu. Atau misalkan cover, misalkan rekan-rekan semuanya itu membuat cover, sedangkan pembimbingnya sudah tahu nih bahwa tidak ada cover, maka bisa dicoret. Ya saling belajar, baik itu mahasiswanya maupun dosen pembimbingnya, supaya terjadi cross check duanya gitu ya. Karena ini menentukan tahapan awal seleksi administrasi. Gitu ya. Kemudian ini perlu dicermati rekan-rekan semuanya, inti kegiatan dari PKM RE yang itu riset berbasis eksakta atau PKM riset sosial humaniora gitu ya. Kemudian PKMK. Ini rekan-rekan semuanya hampir semuanya itu diperkenankan untuk lintas bidang ataupun program studi. Jadi rekan-rekan semuanya di sini mudah-mudahan nih sebanyak 30 orang ini adalah ketua tim gitu ya. Jadi nanti bisa membentuk timnya, bisa terjadi uh, diskusi gitu ya. Kemudian terbentuklah sebanyak 30 proposal dan rekan-rekan semuanya boleh merekrut rekan-rekan dari prodi yang lain maupun prodi teknologi pangan itu sendiri gitu ya. Jadi rekan-rekan semuanya diharapkan di sini udah mulai kepo-kepo terhadap apa itu PKM, kemudian udah menggali ide-ide cemerlang gitu ya, ataupun inovatif dan kreatif, kemudian nanti tinggal pemilihan ataupun nanti
dijuruskan dengan siapa pembimbingnya itu didiskusikan, tinggal diseleksi mana yang realistik maupun yang bisa diimplementasikan atau yang hanya angan-angan dan bersifat aneh itu nanti bisa didiskusikan dengan dosen pembimbingnya. Kemudian ini rekan-rekan semuanya, semua skema itu boleh diikuti oleh D3, D4, dan S1, dan jumlah mahasiswanya adalah 3 sampai 5 yang terdiri dari ketua dan anggota gitu ya rekan-rekan semuanya. Nah, ini di sini untuk PKM gagasan futuristik tertulis dan juga PKM artikel ilmiah itu pendanaannya berupa insentif 2,5 juta ya. Jadi rekan-rekan hanya menuliskan gagasannya atau artikel ilmiahnya, kemudian mengupload pada Simbel Mawa, kemudian direview, diseleksi oleh reviewer nasional, kemudian nanti ditentukan siapa yang lolos pendanaan, maka diberikan insentif dan tidak perlu melaksanakan kegiatan PKM. Akan tetapi di sini juga rekan-rekan semuanya, untuk PKM gagasan futuristik tertulis itu masuk ke dalam seleksi PIMNAS, sedangkan untuk PKM AI tidak dilibatkan untuk seleksi kegiatan PIMNAS. Kemudian di sini perlu dipelajari ya rekan-rekan semuanya, untuk luaran wajib setiap skema PKM itu sendiri. Jadi untuk tadi video gagasan konstruktif yang dulunya hanya berupa video ataupun upload gitu ya, terus diberikan insentif, akan tetapi sekarang diberikan pendanaan untuk penyusunan video. Nanti videonya itu di-upload di link YouTube. Maka di sini adalah luaran wajibnya adalah laporan kemajuan, laporan akhir, video YouTube, dan akun media sosial. Jadi semuanya perlu akun media sosial dan kekhasan dari masing-masing luaran wajib setiap skema PKM. Nah, rekan-rekan semuanya, di tahun 2022 dan 2023 pelaksanaan PKM, baik itu PIMNAS, sudah dilaksanakan secara luring ya, dengan prokes ya. Jadi untuk rekan-rekan semuanya, kemarin PIMNAS dilaksanakan di Bandung gitu ya. Jadi alhamdulillah kemarin ada dari rekan-rekan UT itu lolos ke PIMNAS, itu sudah dilaksanakan secara luring. Jadi rekan-rekan nanti kalau misalkan lolos PIMNAS, itu nanti dibiayai untuk perjalanannya, kemudian fasilitas selama di sana itu insya Allah gitu ya. Itu bonus dari rekan-rekan kalau lolos ke PIMNAS. Nah, akan tetapi tadi PKP 2 itu masih ya, berarti masih sistem hybrid rekan-rekan semuanya. Kemudian di sini untuk anggarannya tadi sudah disampaikan ya, jadi maksimum total dari keseluruhan anggaran yang bisa diajukan pada proposal adalah 13 juta. Nah, ini rekan-rekan semuanya, untuk pihak lain itu biasanya yang punya mitra ditambahkan. Tapi kalau misalkan kayak PKM RE ataupun PKM RE yang punya mitra ataupun punya pihak lain yang bisa berkontribusi memberikan dana in case ataupun in kind ditambahkan pada penyusunan anggaran proposal. Akan tetapi jika tidak, berarti yang dicantumkan di proposal adalah Belmawa dan juga dari perguruan tinggi ya. Jadi maksimumnya adalah 12 juta untuk skema yang tidak melibatkan pihak lain dalam pemberian dananya. Kemudian ini rekan-rekan semuanya, ini juga untuk hal-hal ataupun pendanaan yang dilarang memberikan kontribusi terhadap penolakan ataupun tidak lolosnya proposal PKM. Di antaranya, rekan-rekan mencantumkan honorarium dosen pembimbing misalkan, atau honorarium narasumber, kemudian pembelian konsumsi, hadiah, dan lain sebagainya itu juga tidak diperkenankan yang bisa berakibat pada rekan-rekan itu
ditolak proposalnya ya. Kemudian sewa komputer, hal ini dikarenakan pemikiran Delmawa bahwa setiap mahasiswa itu sudah memiliki PC, laptop maupun ponsel dan kamera gitu ya. Kemudian pembelian alat sama bahan itu maksimum adalah 1 juta per item. Jadi kalau rekan-rekan perlu misalkan freezer yang harganya 2 juta itu juga tidak diperkenankan gitu ya. Kemudian flash disk dan hard disk sekarang sudah zamannya ada cloud gitu ya, atau Google Drive gitu ya, yang tidak membutuhkan pembelian flash disk dan hard disk. Kemudian kuota internet itu per tim per bulan adalah 100.000. Jadi kalau misalkan teman-teman ada 5 anggota, berarti per bulan itu setiap orang itu diberikan 20.000 gitu ya. Jadi 5 kali 20.000 adalah 100.000, itu maksimum per bulan per tim. Jadi kalau misalkan ada 5 bulan, berarti maksimum penggunaan untuk internet ataupun pulsa tadi itu adalah 500.000. Itu masih diperkenankan. Selama pelaksanaan ya, jadi bukan per bulan. Kemudian durasi lisensi, kayak misalkan rekan-rekan perlu perangkat lunak, misalkan atau pengolah data yang memang berbayar, itu tidak boleh melebihi waktu pelaksanaan gitu ya. Jadi kalau misalkan pelaksananya tadi 4-5 bulan, di sini tidak diperkenankan melebihi 6 bulan gitu. Jadi setelah selesai pelaksanaan PKM ya tidak perlu diperpanjang atau kita tidak membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan waktu pelaksanaan. Kemudian ini penyusunan penggandaan dan penjilidan juga tidak diperkenankan rekan-rekan semuanya, dikarenakan sekarang kan sudah upload dalam bentuk file ya, file PDF maupun entry terhadap logbook kegiatan maupun logbook keuangan gitu ya, jadi sudah paperless. Kemudian biaya publikasi itu maksimum dan atau ya di sini biaya publikasi itu contohnya untuk artikel ilmiah, di mana artikel ilmiahnya itu akan dimasukkan ke dalam jurnal, biasanya itu ada biaya publikasi, kita boleh mencantumkan maksimum adalah 500.000 ya. Dan misalkan rekan-rekan ini kemarin kan di tahun 2023 itu ada tambahan akun media sosial. Nah, setiap postingan itu yang wajib gitu ya, di rentang waktu yang ditentukan oleh Belmawa itu wajib menggunakan AdSense. Dan kita boleh mengajukan anggarannya, yaitu maksimumnya 500.000 selama pelaksanaan gitu ya. Jadi ada biaya promosi maupun biaya iklan pada AdSense Instagram. Nah, ini skema-skema yang ada di 2023 PKM yang pendanaan ya perlu dilaksanakan kegiatannya, sedangkan yang non pendanaan ataupun dia berupa insentif itu ada 2, rekan-rekan perlu dicermati. Kalau misalkan di sini ya rekan-rekan ngerasa akan sangat sibuk, bisa dipilih skema yang PKM artikel ilmiah dan juga gagasan futuristik tertulis untuk pendanaannya berupa insentif gitu ya. Jadi tidak perlu melaksanakan kegiatan selama 4 hingga 5 bulan. Nah, rekan-rekan semuanya, mungkin di sini ada karya ilmiahnya gitu ya, yang kemarin sudah mengikuti dan dirasa cukup bagus, bisa mengikuti PKM artikel ilmiah gitu ya di sini. Kemudian rekan-rekan semuanya, di sini ada jenis skema PKM RE, di mana tahun lalu itu juga cukup banyak yang lolos di PKM RE. Saya pun dua-duanya PKM RE gitu ya. Nah, ini PKM RE ini biasanya solusi untuk memecahkan sebuah masalah berdasarkan hukum-hukum eksakta. Contohnya adalah fisika, kimia, dan biologi. Nah, kalau dari pengalaman tim kami yang kemarin lolos pendanaan 2023 itu sebenarnya lahir dari permasalahan di PKMK di tahun 2022. Jadi sudah lolos PKMK, akan tetapi untuk produknya itu belum diteliti sehingga
kita belum bisa mengklaim terhadap kesehatannya. Kayak misalkan kemarin itu contohnya adalah timnya Habibah itu tentang cookies anti diare. Nah, pada PKMK ini sudah lolos pendanaan tahun 2022, akan tetapi pada saat PKP, apakah sudah yakin si cookies itu memberikan efek anti diare? Maka dilakukanlah penelitian di tahun 2023 dengan mengubah skema dari PKMK ke PKM-RE dengan tentunya dilengkapi dengan berbagai metode dan aturan sesuai dengan PKM-RE-nya. Dan alhamdulillah juga lolos gitu ya. Jadi rekan-rekan semuanya bisa melihat fenomena permasalahan di sekitar rekan-rekan semuanya gitu ya. Kayak misalkan di rekan-rekan semuanya itu sedang apa tuh yang bisa menyebabkan misalkan sekarang itu penyakit degeneratif semakin tinggi, misalkan sebagaimana gitu. Terus rekan-rekan mau mengembangkan sebuah produk, itu bisa lewat skema PKM-RE gitu ya. Nah, ini untuk bidangnya itu sendiri, di bidang kedokteran, kesehatan, farmasi, pertanian, teknologi, dan kita masuk sendiri ya di teknologi pangan itu masuk ke dalam PKM-RE. Nah, ini rekan-rekan semuanya dilaksanakan di laboratorium secara luring gitu ya. Ini riset sosial humaniora, ini di split ya, yang tadinya semua skema riset di riset eksakta dipisahkan dengan riset di bidang sosial humaniora untuk bidang pendidikan, ekonomi, sosial gitu ya, politik. Ini masuknya ke dalam riset sosial humaniora. Kemudian di sini dilaksanakannya juga sesuai protokol secara ruling. Nih di sini ada PKMK atau kewirausahaan, dan dari tahun kemarin pun ada beberapa dari universitas terbuka itu khususnya prodi teknologi pangan itu meloloskan PKM di skema PKMK atau kewirausahaan ya. Jadi tahun 2022 itu ada satu, dan 2023 juga Budini melewatkan dua ya, meloloskan dua untuk PKMK. Nah, rekan-rekan semuanya, untuk kewirausahaan ini tidak sembarang ide usaha gitu ya. Akan tetapi di sini rekan-rekan semuanya, ciri khas dari PKMK itu berbeda dengan kegiatan P2MW. Ini tidak menitik beratkan atau apa menjadi target utamanya itu bukan profit gitu ya atau keuntungan semata, melainkan adalah dia itu kebermanfaatan atau nilai fungsional dari produk itu sendiri gitu ya. Dan rekan-rekan semuanya, khusus untuk PKMK ini harus berasal dari adanya permintaan pasar gitu ya. Berorientasi pada permintaan pasar. Jadi kira-kira kalau misalkan rekan-rekan mau buat PKMK ini, dilihat dulu nih kebutuhan apa di pasar yang belum tersedia. Contohnya kayak kemarin punyanya Budini itu tentang permen yang nyeri haid. Nah, biasanya kan yang di pasaran itu adalah seperti jamu gitu ya, kemudian obat yang memang bisa memiliki efek samping, sedangkan dari pangan itu sendiri biasanya yang enak dikonsumsi gitu ya dan tidak memberikan efek samping. Nah, ini biasanya rekan-rekan semua kita lihat apa ada nggak sih gap gitu ya dari yang produk sudah ada, apakah produk sudah ada itu sebenarnya sudah ada tapi mahal gitu ya, atau misalkan produknya memiliki efek samping, penyembuhan dan lain sebagainya gitu. Kayak misalkan contoh tadi cookies yang anti diare. Nah, biasanya kan ini khusus untuk anak-anak ya. Jadi misalkan anak-anak itu biasanya tidak suka rasa pahit pada obat misalkan. Kemudian adanya kekhawatiran orang tua khawatir akan efek samping dari obat kimia misalkan. Berarti di situ ada peluang pasar terhadap produk yang pangan memiliki sifat anti diare. Nah, rekan-rekan semuanya itu perlu melihat pasar terlebih dahulu gitu ya. Jadi beda dengan
membentuk produk dulu, mengembangkan produk dulu, nanti laku nggak di pasar itu salah ya. Jadi prosesnya adalah melihat peluang pasar, kemudian ada nggak sih yang belum terisi misalkan sama produk kita gitu ya, memberikan nilai fungsional ataupun kelebihan dibandingkan yang lainnya gitu ya. Nah, itu biasanya yang ditekankan pada program skema PKMK adalah di situ ya, rekan-rekan semuanya, adalah kita melihat dari kebutuhan ataupun peluang pasar yang memang tersedia gitu ya. Kemudian di sini ada produknya harus berupa produk jadi ya, bukan dalam bentuk prototipe lagi, tidak dikembangkan lagi, tapi sudah jualan rekan-rekan semuanya. Ini dilaksanakan secara luring sama dengan PKM yang lainnya. Ini PKM PM tadi sudah disampaikan, kalau misalkan bedanya PKM PM dengan bedanya PKM penerapan IPTEK adalah mitranya. Kalau mitra non-profit maksudnya ke dalam PKM PM. Contoh yang non-profit itu misalkan kelompok petani, masyarakat gitu ya, yang memang tidak melakukan jual beli ataupun memperoleh keuntungan dari kegiatannya, itu kita masuk ke dalam skema PKM PM. Nah, rekan-rekan semuanya, dalam penyusunan PKM PM, rekan-rekan semuanya itu perlu mengunjungi mitra terlebih dahulu gitu ya. Kalau perlu difoto, kalau rekan-rekan itu pernah mengunjungi mitra tersebut gitu ya. Kemudian dimasukkan ke dalam penyusunan proposal dan identifikasi masalah yang dihadapi oleh mitra dan solusi yang akan ditawarkan oleh rekan-rekan semuanya itu disusun dalam sebuah proposal PKM PM. Nah, perlu dicermati kembali rekan-rekan semuanya, di sini jarak mitra itu maksimum adalah 200 km dari kampus gitu ya. Jadi kalau misalkan UT ini kampusnya di mana-mana gitu ya. Jadi masuknya ke mana? Jadi silakan saja disesuaikan dengan UT daerahnya, ketuanya misalkan ada di Jogja, UT daerah Jogja gitu ya. Nah, itu boleh disesuaikan dengan UT yang ada di daerah ya. Kemudian ini penerapan IPTEK tadi khusus untuk mitra-mitra yang sudah berprofit gitu ya. Sama untuk memberikan solusi ataupun penerapan IPTEK itu sendiri terhadap kegiatan pelaksanaan yang memberikan kebermanfaatan maupun optimalisasi dari kegiatan si mitra itu sendiri. Jaraknya sama 200 km dari kampus. Ini Karsa Cipta ini kita juga sudah meloloskan ya di tahun 2023, bimbingannya Ibu Dini itu membuat prototipe aplikasi ya yang untuk mengurangi limbah-limbah food waste gitu ya. Jadi di sini bedanya PKM Karsa Cipta dengan karya inovatif adalah hasil dari pengembangannya. Kalau misalkan PKM Karsa Cipta adalah luarannya prototipe, jadi masih berupa rancangan ide gitu ya, ataupun produk yang masih skala kecil, misalkan dalam bentuk prototipe, kemudian dikembangkan jadi produk asli. Nah, ini untuk Karsa Cipta ini masih dalam bentuk prototipe. Nah, ini juga bisa dilaksanakan oleh berbagai lintas jurusan ataupun program studi. Nah, ini rekan-rekan semuanya dilaksanakan ya, hampir semuanya skema itu dilaksanakan secara luring. Kemudian ini karya inovatif itu berupa produk yang dihasilkan atau dirancang dengan tujuan untuk mengatasi problematika yang ada di masyarakat. Nanti hasil karya fungsionalnya ataupun karya inovatifnya harus berupa produk skala penuh atau 1:1. Nah, bedanya dengan tadi PKM pengabdian masyarakat maupun yang penerapan IPTEK itu harus ada mitra. Nah, yang ini tidak perlu ada mitra dan juga tidak
harus dijual belikan seperti PKMK gitu ya. Jadi ini produk karya fungsionalnya itu harus penuh skalanya gitu ya. Jadi bukan lagi skala lebih kecilnya ataupun lebih besarnya, dia memang 1:1. Jadi skala penuh produk yang memang sama, yang dikonsepkan dengan yang eh, harus dijalankannya itu ataupun harus diproduksinya itu sama, bukan berupa prototipe. Nah, ini tadi ya perbedaan dari PKMPI, penerapan IPTEK, PKM karya inovatif, dan karya karsa cipta, gitu ya. Jadi kalau misalkan PKMPI itu perlu mitra, tadi mitranya mitra yang berprofit, gitu ya. Karena PKM PM yang tidak berprofit, gitu ya. Kemudian ini teknologi tepat gunanya diterapkan pada mitra untuk PKMPI, sedangkan PKMKI itu ya produknya harus skala penuh 1:1, sedangkan yang karsa cipta itu berupa prototipe. Kemudian yang PKMKI dan KC itu tidak memerlukan mitra. Ini gagasan konstruktif ya, yang tadi video YouTube, yang diberikan pendanaan, diberikan waktu untuk pelaksanaan PKM dalam penyusunan videonya yang untuk mengatasi atau berhubungan dengan SDGs maupun kenasionalan gitu ya. Kemudian nanti di-upload di link YouTube, kemudian itu sebagai luaran dari kegiatannya. Kemudian gagasan futuristik tertulis. Nah, rekan-rekan semuanya, yang perlu digarisbawahi di gagasan futuristik tertulis ini adalah sesuatu yang bisa diimplementasikan di masa mendatang gitu ya, tidak harus sekarang gitu ya. Ini atas solusi permasalahan yang misalkan terjadi saat ini tapi bisa diatasi ataupun diberikan solusinya atau diterapkan solusinya itu di masa mendatang gitu ya. Ibu Rina, punten, maaf mengganggu. Untuk waktunya 5 menit lagi, Bu. Oh, baik. Sudah di akhir sih, insya Allah. Kemudian, Terima kasih, Bu. sama-sama. Kemudian di sini, ya, tadi sifatnya harus realistik atau bisa diimplementasikan, ya. Jadi jangan solusi-solusi yang memang tidak bisa diimplementasikan. Baik, kemudian yang terakhir ini ada PKM artikel ilmiah, rekan-rekan semuanya. Ini bisa dihasilkan dari kegiatan akademik, itu baik penyusunan skripsi, kita masukkan ke dalam artikel ilmiah, kemudian kita sesuaikan dengan panduan penyusunan artikel ilmiah PKM gitu ya. Nanti diupload dalam bentuk PDF, kalau tidak salah di aturannya seperti itu, kemudian nanti dipilih yang akan dapat insentif gitu ya. Jadi boleh dari hasil-hasil kegiatan akademik, baik penelitian mahasiswa, dosen, dan lain sebagainya gitu ya. Atau penelitian dosen yang dibantu mahasiswa itu juga diperkenankan. Kemudian sumber penulisannya itu yang misalkan dihasilkan dari KKN, magang, praktek kerja, yang memang sudah siap untuk diterbitkan gitu ya. Jadi memang bukan yang sudah dipublikasi, tapi yang siap dipublikasi. Kemudian di sini perlu diketahui bukan naratif review ya, jadi bukan kajian pustaka, tapi hasil dari kegiatan, baik itu tadi penelitian, KKN, dan lain sebagainya. Nah, kiat sukses rekan-rekan bisa lolos pendanaan tahap awal dulu ya, sebelum ke PIMNAS gitu ya. Jadi harus sesuai dengan pedoman setiap bidang PKM ya. Jadi harus disesuaikan dengan skemanya masing-masing karena punya kekhasannya sendiri-sendiri. Kemudian harus dua-duanya yang dibaca ya. Jadi pedoman umum itu mencakup semua bidang dan pedoman pelaksanaan itu setiap skema dari PKM itu sendiri. Nah, ini tahun lalu ya. Jadi mungkin tidak jauh range-nya untuk tahun 2024. Jadi mungkin kita akan persiapan proposal itu hingga akhir Februari ataupun gitu ya, sampai proses reviewnya nanti awal Maret kita akan proses submit gitu ya.
Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Bu Rina atas penyampaian materinya. Oh iya Ibu, ini teman-teman udah kayaknya udah pada semangat nih buat bikin proposal, udah banyak pertanyaan juga nih yang masuk ke kita. Gimana kalau kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab? Untuk kakak-kakak operator, boleh di-share screen pertanyaan-pertanyaannya? Oke, terima kasih banyak kakak operator. Pertanyaan pertama ini ada dari Kak Asril Maulana Yusuf dari Prodi Teknologi Pangan. Apakah iklan di sosial media masuk ke dalam pendanaan? Bagaimana Ibu Rina? Oke, baik. Ini langsung aja ya, Mbak. Dijawab gitu ya. Iya, langsung aja Ibu. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan ya untuk maksimum pendanaan untuk iklan ataupun AdSense di media sosial di akun Instagram dari masing-masing tim PKM itu maksimum 500.000. Jadi memang masuk ke dalam skema rincian pendanaan. Jadi boleh dimasukkan ke dalam proposal gitu ya, biaya AdSense. Oke, baik. Terima kasih Bu Rina atas jawabannya. Jadi jawabannya tadi tuh maksimum 500.000 ya Kak Asril. Bisa dimasukkan ke skema pendanaan di proposal. Gimana untuk Kak Asril? Udah puas jawabannya? Sepertinya sudah ya. Ya, puas. Sepertinya sudah ya. Kita lanjut aja nih Kak Operator ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua dari Kak Ferry Ardianto Wijaya dari Teknologi Pangan. Apakah akun media sosial hanya perwakilan saja atau semua anggota harus mencantumkan akun media sosial? Bagaimana Ibu? Baik, ini untuk akun media sosial itu satu untuk satu tim yang meraih pendanaan PKM gitu ya. Jadi tidak setiap anggota membuat akun media sosialnya, tapi memang diwakilkan siapa misalkan yang PJ atau penanggung jawab media sosial gitu ya. Kalau kami sih dulu timnya ada gitu yang memang megang khusus ke Instagram, akun Instagram itu ya. Jadi tidak semua anggota, melainkan satu tim, satu akun media sosial. Yang mencantumkan di website Simbal Mawar juga bisa oleh ketuanya. Oke, baik. Jadi jawabannya satu untuk semua ya Kak Ferry. Bagaimana Kak Ferry? Jawabannya sudah oke. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Kak Operator, boleh pertanyaan selanjutnya? Dari Kak Asril Maulana Yusuf, Teknologi Pangan. Apakah boleh untuk kategori PKMK produknya bukan barang melainkan jasa, Bu? Nah, ini mungkin bisa ditambahkan sama Bapak Ibu pembimbing yang lain. Kalau menurut saya, dari panduan itu berupa barang dan jasa, jadi diperkenankan kalau misalkan contohnya gitu ya, rekan-rekan punya jasa apa, itu diperkenankan atau mungkin dari rekan-rekan yang lain bisa ditambahkan gitu. Kalau dari saya sih bisa berupa produk, barang, dan jasa. Bagaimana untuk Bapak Ibu dosen yang lainnya? Ada yang ingin ditambahkan? Cukup, Mbak Wanti. Boleh dua-duanya, boleh barang atau jasa, Mbak Wanti. Iya, baik. Berarti untuk jawabannya boleh barang atau jasa ya, Kak Asril.
Ya, terima kasih ya Bu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Kak, Kakak operator. Oke, pertanyaan keempat dari Kak Alifi, teknologi pangan. Apakah di UT sendiri ada sistem konversi PKM ke SKS, Bu? Mungkin ini yang berwenang Ibu Kaprodi ini. Baik, ini pertanyaan banyak mahasiswa ya terkait konversi PKM ke SKS. Saya jawab per hari ini saja ya, apa teman-teman. Jadi teman-teman sampai tanggal 7 Januari pukul 14.30 belum ada konversi PKM ke SKS seperti itu. Jadi teman-teman nanti kalau lolos pendanaan atau kemudian nanti sampai lolos Timnas dan juara akan ada SKPI. Untuk yang juara itu akan ada insentif dari UT. Gitu ya, teman-teman semua. Jadi untuk konversi PKM ke SKS, kami belum bisa menjanjikan seperti itu ya. Sampai detik ini kami belum digolkan gitu ya oleh pimpinan untuk bisa mengkonversikan PKM ke dalam pembebasan mata kuliah. Seperti itu. Oke, baik Bu Atifah, makasih untuk jawabannya Ibu. Jadi untuk konversinya sampai saat ini belum ada ya Kak Alifi. Gimana Kak Alifi Baik, udah? terima kasih sudah. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kazia Teknologi Pangan, apakah boleh jika membuat proposalnya itu melanjutkan riset dari proposal lain? Oh, misalnya penelitian dahulu belum ada pengembangan rasa, lalu kita meneruskan penelitian tersebut dengan penambahan variasi rasa. Gimana, Bu? Kalau setahu saya, asalkan memang tidak sama persis, itu proposalnya itu masih diperkenankan gitu ya. Tapi rekan-rekan harus dicermati kembali, khawatirnya nanti akan sama, baik itu dari pendahuluan dan lain sebagainya, itu harus dikembangkan berdasarkan proposal yang baru. Kayak misalkan penambahan variasi rasa itu sendiri harus masuk ke dalam latar belakang gitu ya. Jadi jangan sampai semuanya itu sama, hanya penambahan dari bagian metode saja, melainkan harus ada kebaharuan dari proposal yang diajukan gitu ya. Kalau pengembangan dari ide tidak masalah ya. Tadi kayak misalkan dari PKMK masuk ke dalam PKM RE atau riset sebelumnya akan dilanjutkan ke riset yang lebih advance, itu tidak menjadi masalah gitu ya. Asalkan ada kebaruan atau tambahan dari proposal yang disusun. Mungkin ada tambahan dari yang lain diperkenankan. Baik, untuk Ibu dosen yang lainnya, ada tambahan? Cukup, Mbak. Baik. Jadi asalkan tidak sama persis ya Kak Jia, harus dikembangkan dan ada kebaharuan. Misalkan dari targetnya juga beda gitu, nggak masalah kan ya, Bu? Itu nggak masalah. Eh, Targetnya, tujuannya, gitu. Pengembangan gizinya juga beda gitu, nggak masalah kan Betul. ya, Bu? Itu memang malah lebih bagus kan karena sudah berbeda proposalnya. Oke, Tidak masalah. makasih banyak, Bu. Oke. Untuk Azia, jawabannya udah puas ya Kak? Oke, makasih banyak, cukup, Bu. Oke, kita bisa langsung ke pertanyaan berikutnya nih. Ada lagi nggak? Wah, dari Kak Asril lagi nih. Bukannya Kak Asril udah semangat banget nih mau bikin proposal nih. Jika produk dalam kategori kebersihan mencakup penelitian juga, termasuk ke dalam satu kategori atau dua kategori, Bu? Kalau proposal yang disusun harus satu kategori dan satu skema gitu ya. Jadi kalau misalkan di dalam kewirausahaan itu ada trial error, pengembangan produk, misalkan uji sensori dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam trial error ataupun metode pelaksanaan dari kegiatan PKM kewirausahaan itu sendiri. Jadi harus satu skema di dalam satu
proposal gitu ya. Jadi boleh masuk misalkan skema penelitian tadi, misalkan trial error untuk pengembangan produknya atau uji sensori terlebih dahulu itu masuk ke dalam tahapan pengembangan kewirausahaan itu diperkenankan. Tapi tidak diperkenankan satu proposal untuk dua skema. Bagaimana Kak Asril? Udah sesuai jawabannya? Sepertinya sudah ya. Boleh ke pertanyaan berikutnya? Pertanyaan berikutnya dari Kak Daru Ramadan. Oh, ini selain dari teknologi pangan, Ibu, ada dari administrasi publik. Saya merupakan mahasiswa double degree. Apakah saya diperbolehkan mengikuti PKM di kampus A dan di UT secara bersamaan? Setahu saya, asalkan rekan-rekan memiliki NIM dan mahasiswa aktif, itu boleh mengusulkan. Mungkin dari rekan yang lain ada tambahan, silahkan untuk ditambahkan. Jadi boleh ya mengikuti, baik itu kan nanti NIM-nya masing-masing punya NIM ya, baik di NIM kampus A dan kampus di UT itu memiliki NIM yang aktif yang bisa didaftarkan di akun Simbel Mawa. Itu saya rasa masih bisa mengusulkan di dua-duanya. Nah, asalkan rekan-rekan semuanya ini ya perlu diketahui bahwa satu orang mahasiswa itu hanya diperkenankan mengikuti atau melaksanakan PKM sebanyak 2. Satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota atau kedua-duanya anggota. Kalau mengusulkan proposal itu diperkenankan lebih dari yang diperbolehkan tadi gitu. Jadi kayak misalkan mau mengikuti penyusunan proposalnya di 3 proposal itu diperkenankan nanti karena bisa pergantian skema. Khawatirnya nanti misalkan rekan-rekan kan diperkenankan mengikuti pelaksanaan PKM itu 2 ya, satu sebagai ketua sama anggota dan dua-duanya anggota. Nah, kalau misalkan rekan-rekan berpikirnya, kalau misalkan saya mengusulkan 3 itu belum tentu lolos gitu ya. Jadi mungkin yang proposal 1, 2 itu lolos, sedangkan 3 lolos. Jadi boleh diikuti pengajuan proposalnya lebih dari yang tadi 2 sebagai anggota 1 dan ketua. Jadi kalau di proposal pengajuannya diperkenankan lebih, akan tetapi di pelaksanaannya 1 sebagai ketua dan anggota atau kedua-duanya anggota itu seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalkan rekan-rekan mengusulkan 3 tapi lolos semuanya, berarti rekan-rekan bisa mengajukan pergantian tim pada saat pelaksanaannya. Jadi tidak dimasalahkan untuk pengusulannya. Oke, terima kasih Bu Rina. Jadi boleh ya Kak, asalkan memiliki NIM masing-masing yang aktif. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ada lagi dari Kak Alifi. Terkait pembuatan prototipe, barang, dan eksekusi penelitian, apakah dilakukan setelah pendanaan? Artinya, pada proposal hanya mencantumkan rencana proyek dan gambaran umum, kemudian eksekusinya dilaksanakan setelah pendanaan. Ini rekan-rekan bisa dua-duanya ya, bisa lakukan dulu tadi pembuatan prototype ataupun uji trial error itu misalkan mau mengajukan PKM kewirausahaan. Nah, kalau tim saya dulu melakukan uji trial error dulu nih, bisa nggak sih diterapin gitu. Nah, itu boleh dengan catatan itu dana sendiri gitu ya. Tapi kalau misalkan rekan-rekan tidak melakukan pun tidak masalah gitu ya. Jadi memang pelaksanaan baik itu trial error maupun pembuatan prototipe untuk karsa cipta gitu ya, ataupun tadi karya inovatif untuk
menghasilkan produk fungsional skala penuh, itu semua dilaksanakan kegiatan PKM yang direncanakan di proposal itu dilaksanakan setelah pendanaan gitu ya. Jadi tidak mengharuskan rekan-rekan melakukan pembuatan prototipe barang yang sebelum dijual gitu misalkan. Itu tidak diharuskan, bisa dilakukan trial error pun setelah melakukan lolos pendanaan. Jadi kayak misalkan di metode pelaksanaan itu ada tahapan-tahapan yang rekan-rekan susun gitu ya di proposal itu. Nah, salah satunya kayak misalkan kalau kami dulu yang pengembangan produk cookies anti diare itu tahapan pelaksanaan trial error masuk ke dalam metode pelaksanaan di proposal. Meskipun sebelumnya sudah trial error gitu. Jadi nanti bisa jadi dilakukan lagi pelaksanaan trial error atau pembuatan prototipe produknya, gitu ya. Tapi di sini rekan-rekan untuk pembuatan prototipe hanya keluarannya prototipe untuk produk karsa cipta gitu ya. Jadi nanti ini hanya sebagian agenda yang dilakukan untuk produk misalkan PKMK. Jadi harus dalam bentuk produk yang siap jual dan juga sudah dijual pada program PKMK itu sendiri. Jadi pengembangan prototipe itu hanya sebagian langkah gitu ya, yang bisa dilakukan sebelum dan sesudah pendanaan. Oke, dari saya cukup. Baik, terima kasih atas jawabannya. Tapi ada pertanyaan susulan, Bu. Apakah kalau misalkan kita melakukan trial and error serta pembuatan prototipe ini sebelum pendanaan, itu nanti tetap bisa dimasukkan ke bangun anggarannya? Artinya kayak jatuhnya reimburse gitu ya. Mungkin kita butuh beberapa sumber daya yang sebelum pendanaan, dan kalau udah dilakukan, apakah boleh dimasukkan ke proposal gitu? Artinya nanti jika lolos pendanaan, uangnya itu bisa digantikan atau gimana, Bu? Kalau setahu saya itu rencana anggaran itu hanya yang akan dilaksanakan. Yang sudah dilaksanakan itu tidak di ini kan ya, tidak dicantumkan atau tidak bisa direimburse sistemnya gitu. Jadi itu proposal itu adalah susunan anggaran yang akan dilaksanakan setelah proposal itu lolos didanai. Jadi kalau misalkan udah tadi trial error duluan pakai uang sendiri, yaitu resiko dari rekan-rekan semuanya yang melakukan trial error atau pembuatan prototipe di awal kegiatan. Nah, tapi tadi rekan-rekan semuanya bisa hasilnya itu dimasukkan ke dalam proposal, difoto, dan itu juga bisa memberikan nilai plus dari reviewer bahwa oh ternyata tim ini sudah pernah melakukan trial error gitu ya atau pengembangan prototipe produknya gitu. Jadi sudah bisa dicantumkan gambarnya ataupun proses kegiatannya pada penyusunan proposal. Tapi kalau uangnya tidak bisa direinvest. Terima kasih banyak Ibu Rina atas jawabannya. Sama ini rekan-rekan semuanya untuk nanti upload logbook kegiatan sama logbook keuangan khususnya nota-nota itu baru bisa digunakan nota-nota tersebut adalah nota setelah penandatangan kontrak ataupun lolos pendanaan. Jadi kayak tadi misalkan kita sudah melakukan trial error di awal kegiatan, misalkan di bulan Februari ini saat penyusunan proposal, sedangkan pendanaannya di bulan April misalkan gitu. Nah, sedangkan itu tidak masuk ke dalam tadi rentang waktu setelah lolos pendanaan, berarti itu tidak dapat dimasukkan ke dalam logbook keuangan. Itu ya, Mbak Alifi. Cukup. Bagaimana Kak Alifi? Baik, Bu, sudah sangat menjawab. Terima kasih banyak. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari Kak Cynthia Verda Intansari dari Teknologi Pangan. Saya mahasiswa RPL semester 2. Setelah saya cek di PDDikti, ternyata data saya belum tercantum sebagai mahasiswa UT. Jadi apakah saya otomatis tidak bisa mengikuti PKM tahun ini, Bu?
Nah, ini sebenarnya masih dilema ya rekan-rekan semuanya. Jadi di aturan itu memang mahasiswa RPL maupun ahli kredit tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan PKM. Akan tetapi pada faktanya itu ada mahasiswa yang memang mahasiswa RPL dengan NIM S1-nya itu bisa lolos pendanaan. Nah, saya mungkin bisa dibantu sama rekan-rekan yang lain mengenai kebijakan RPL yang mengikuti PKM ini sendiri. Baik, kalau Mbak Cynthia, Mbak Cynthia ini permasalahannya kan datanya belum masuk PD Dikti ya, Mbak. Jadi setahu saya masih belum bisa, Mbak, karena datanya perlu ada dulu di PD Dikti. Nah, untuk pelaporan mahasiswa RPL sendiri saat ini masih proses, Mbak. Jadi mohon ditunggu ya, karena RPL ini kan jalur khusus. Pelaporannya itu memang setiap tahun pasti dia agak lama seperti itu, Mbak. Jadi untuk sementara mungkin kalau mau amannya Mbak Cynthia, kalau mau ikut PKM jadi anggota dulu gitu ya, sembari menunggu datanya muncul di PD Dikti. Begitu ya, Mbak ya? Mohon izin bertanya, kalau gitu, meskipun data saya ndak ada di PD Dikti dan saya juga mahasiswa RPL, berarti saya Oh. tetap bisa ikut jadi anggota ya, Bu ya? Nah, ini soalnya gini Mbak, ada beberapa dosen yang membaca panduan itu merasa memang RPL itu tidak bisa ikut gitu ya. Namun pengalaman kita 2 tahun ini, beberapa mahasiswa RPL itu bisa ikut gitu Mbak. Jadi itu sebenarnya kita juga kurang tahu ya Mbak, karena di pedomannya itu dia tuh nggak bilang statement bilang gini ya, mahasiswa RPL tidak boleh ikut, tidak ada kalimat itu. Hanya ada kalimat mahasiswa yang sudah mempunyai gelar tidak boleh ikut. Kalimatnya hanya seperti itu. Nah, di tingkat dikti saya kurang tahu dibahasakan seperti apa. Kalau jalan tengahnya mungkin yang bisa kami berikan mungkin seperti itu dulu Mbak. Sembari menunggu, yang penting itu adalah datanya ada dulu di PD Dikti Mbak. Gitu. Baik, baik Ibu, terima kasih banyak. Oke, sekarang karena masih ada waktunya, boleh pertanyaan satu lagi, Kakak Operator. Dari Kak Asri lagi. Berdasarkan jawaban Bu Rina sebelumnya, apakah boleh jika produknya masuk ke dalam proposal kewirausahaan dan metode pelaksanaan yang penelitiannya masuk ke dalam proposal penelitian? Jadi akan berbeda tim nantinya untuk setiap judul proposal. Mohon penjelasannya, Ibu. Kalau saya baca di sini artinya produk yang dihasilkan dari penelitian akan dijual di PKMK gitu ya dan bersamaan. Nah, ini rekan-rekan semuanya, kalau seperti ini harus selesai dulu pelaksanaan penelitiannya karena harus berupa produk gitu ya. Karena kalau misalkan berjalan seperti ini, kayak misalkan yang satunya penelitian pengembangan produk pangan fungsional gitu ya, yang satunya produk fungsionalnya gitu yang dijual di PKM. Berarti kalau pelaksanaan penelitiannya belum selesai, itu artinya produknya belum jadi kan, belum finish kan, belum bisa skala penuh kan, belum bisa dijual gitu. Jadi kalau menurut saya bisa dilakukan dua skema atau dua kategori tadi itu dengan tadi misalkan tahunnya berbeda. Jadi kayak dari PKM kewirausahaan tahun 2020 dilakukan penelitian tahun 2023-nya gitu ya. Atau tahun 2022-nya itu penelitian 2023-nya itu masuk ke dalam skema PKMK. Khawatirnya di sini adalah tadi produknya itu belum siap jual, belum siap jadi, sedangkan sedangkan dua-duanya harus jalan pada tahun yang sama. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan rekan-rekan semuanya, kalau misalkan di sini rekan-rekan itu produknya itu sudah lewat uji sensori, sudah layak dijual. Berarti bisa menghasilkan produk yang bisa dijual, bisa masuk ke dalam skema PKMK. Tapi misalkan untuk fungsionalnya, kemudian untuk nilai klaim kesehatannya dan lain sebagainya diteliti, tapi sudah ada produk nih, itu bisa ya bisa berbarengan. Kalau secara pelaksanaannya itu masih memungkinkan gitu ya. Jadi sudah
rekan-rekan itu sudah punya riset gitu loh, sudah punya produk, tinggal pengembangan di penelitian klaim kesehatannya, nilai fungsionalnya gitu ya, untuk mengetahui karakteristik mikrobiologi dan sebagainya. Itu bisa dua-duanya berjalan karena produknya sudah ada di tahun yang sama, bisa dijual dan bisa dikembangkan di penelitian untuk uji-uji fungsionalnya. Jadi gitu ya. Kecuali tadi harus sudah ada produknya. Atau misalkan penelitiannya itu tadi seperti ini, kayak trial error itu masuk ke dalam skema pengembangan kewirausahaan. Jadi hanya ke tahapan uji sensori itu kan bisa tuh untuk layak jual itu masih bisa dua-duanya dilaksanakan pada tahun yang sama. Tapi kalau misalkan tadi produknya belum ada dan itu maunya itu produknya hasil penelitian yang akan dijual gitu. Nah, itu biasanya beda tahun lebih baik ya di rekan-rekan semuanya ya. Tapi bisa dua-duanya berjalan dengan asal tadi catatannya ya ada tahapan misalkan apa ya penelitiannya itu kalau 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 saya rasa untuk penelitian itu tidak hanya pengembangan produk kok uji sensori gitu ya. Tidak sesederhana itu untuk penelitian riset eksak itu sendiri. Jadi memang ada problemnya apa yang digali, kemudian pengen meneliti apa. Nah, itu tahapannya biasanya panjang rekan-rekan semuanya. Jadi kalau misalkan uji sensori aja tuh bisa tuh bareng-bareng gitu dengan PKM kewirausahaannya. Tapi untuk skema RE itu tidak sesederhana hanya uji pengembangan produk untuk sensori saja. Jadi gitu ya rekan-rekan, tidak mau untuk kemungkinan dua-duanya bisa jalan atau lebih baik memang beda tahun kegiatannya. Oke, makasih Ibu Rina atas jawabannya. Teman-teman, karena waktunya udah habis, jadi untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti insya Allah kita eh, share jawabannya di grup ya. Nah, dari penyampaian materi Ibu Rina tadi, kita bisa simpulkan nih, kalau PKM tahun 2023 itu mengalami perubahan ya, dari 2022. Ada perubahan judul, ada perubahan dananya, ada perubahan luarannya. Nah, diharapkan para peserta untuk mengerti dan membaca kembali tentang panduan pedoman tahun 2023 tahun ini. Nah, PKM ini penting ya teman-teman sebagai implementasi kegiatan MBKM seperti penelitian, membangun desa, studi proyek independen, proyek kemanusiaan. Nah, di PKM ini kita diharapkan untuk mendapatkan experience yang nantinya memudahkan kita dalam menerima beasiswa dan pekerjaan. Nah, PKM juga dapat digunakan untuk konversi SKS, tetapi untuk saat ini di UT sendiri belum ada keputusan terkait SKS ini. Nah, di PKM ini Bu Rina tadi sudah menjelaskan terkait kiat-kiatnya. Yang pertama, peserta diharuskan untuk membaca pedoman PKM ini dengan cermat, entah itu dari formatnya, fontnya harus sesuai dengan pedomannya. Nah, tulis proposal itu sesuai dengan pedoman umum dan juga pedoman pelaksanaan. Lalu kita harus fokus nih pada kreativitas dan kekhasan bidang PKM. Nah, mungkin untuk sesi penutupnya, saya persilakan kepada Ibu Rina Rismaya STPMSI untuk menyampaikan closing statement-nya, Bu. Bisa motivasi atau informasi lebih lanjut setelah kita melaksanakan PKM Center ini. Kepada Ibu Rina, saya persilahkan.
Baik, di sini saya mungkin menyampaikan harapannya aja, Mbak Wanti. Jadi harapannya rekan-rekan semuanya di sini yang hadir pada PKM Center ini memiliki semangat yang gigih gitu ya, semangat yang luar biasa untuk mengikuti PKM dengan catatan tadi ya, kita mengutamakan pengalaman berharga dari pelaksanaan PKM, tidak berorientasi pada dana yang diperoleh maupun tadi konversi SKS. Karena khawatir ketika rekan-rekan berorientasi ke situ, ya, nanti ketika tidak mendapatkannya, misalkan tidak mendapatkan konversi SKS, khawatir akan kecewa dan tidak semangat lagi mengikuti tahun berikutnya. Jadi rubah dulu haluannya, rubah dulu tujuannya gitu ya. Jadi rekan-rekan semuanya di sini diharapkan semangat mengikuti PKM tahun 2024 dan semoga tahun ini semakin banyak PKM di Prodi Teknologi Pangan. Mungkin cukup Mbak Wanti dari saya. Bagaimana nih teman-teman? Udah pada semangat kan buat bikin proposalnya? Semangat banget nih, Kak. Semoga bisa lolos ya Kak Livi. Amin. Semoga dapat kelompok juga nih. Masih belum dapat kelompok, Kak, kita. Hmm, ya semoga dapat kelompok ya. Kak, ada adik-adik juga di sini ikut menyimak, Kak. Em, bantu menjawab Kak Tohir. Ada ya, Kak? Nanti link absennya mau ditunggu dulu. Nih, sepertinya sudah bisa ya. Oke, ini ada sertifikat penghargaan dari kita Ibu sebagai bentuk terima kasih karena telah mengisi diskusi kali ini Bu. Terima kasih banyak atas waktunya, ilmunya. Semoga kita bisa membuat proposal PKM yang berkualitas. Amin. Terima kasih kembali kepada Bu Atifa selaku Ketua Program Studi dan juga kepada tim panitia tim Matepa ya yang sudah menyelenggarakan PKM Center. Semoga sukses untuk rekan-rekan mahasiswa Teknologi Pangan UT. Boleh kita foto dulu ya Bu. Kak operator udah siap? Hilang ya. Gimana kakak operator? Udah oke belum? Udah siap nih, udah siap senyum. Lagi loading katanya. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, kakak operator bisa dibantu aba-abanya. Satu, dua, tiga. Ulang lagi ya. Oke, Satu, ulang lagi Kak, sekali lagi. boleh-boleh. Satu, dua, satu, satu, dua, tiga.
Oke, Kak. Oke, udah oke ya Kak? Oke. Oke, terima kasih Ibu Rina. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini dan dengan berakhirnya foto sertifikat ini, berakhir pula tugas saya sebagai moderator pada PKM Center kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rina yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para panitia dan para peserta karena telah berpartisipasi pada PKM Center kali ini. Baik, terima kasih teman-teman. Acara saya kembalikan ke Kak Alifi selaku MC. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Wanti dan Ibu Rina. Luar biasa sekali ya teman-teman, baik dari segi materi maupun antusias dari rekan-rekan semua dalam mengikuti PKM Center 1 kali ini. Semoga tadi semua doa-doa baik dan harapan-harapan dari dosen-dosen kita tercinta maupun dari rekan-rekan panitia bisa terkabul dengan banyaknya proposal yang dikirim pada tahun ini. Amin. Nah, sebelum acara berakhir nih teman-teman, tak bosan-bosan kami selaku panitia meminta rekan-rekan semua untuk on cam lagi yuk bareng-bareng semuanya uh, untuk diambil dokumentasi lagi uh, untuk akan rekan-rekan mengisi link presensi hanya di satu acara saja di PKM Center 1, nanti rekan-rekan tidak mendapatkan sertifikat bahwa rekan-rekan telah mengikuti PKM Center. Nah, makanya nanti untuk rekan-rekan yang saat ini sudah hadir, jangan lupa hadir lagi di PKM Center 2 ya. Oke, apakah sudah on mic semua? Nah, sudah dikirimkan juga timeline PKM. Ini sebagai reminder untuk teman-teman, di mana pendaftaran untuk grup PKM ini ada di tanggal 4 sampai 15 Januari ya. Jadi masih ada sekitar 8 hari lagi bagi teman-teman untuk mengajak rekan-rekan lain untuk mengikuti acara PKM ini. Karena seperti yang Ibu Rina tadi bicarakan, bahwa harapannya rekan-rekan yang ikut PKM Center ini bisa menjadi leader-leader untuk kelompok PKM nantinya. Kemudian untuk upload proposalnya itu ada di tanggal 15 hingga 30 Januari. Kita agak bergerak cepat ya, tapi harapannya bisa banyak yang ikut dengan kualitas yang baik juga sesuai nanti arahan dari para pembimbing kita. Dan nanti akan ditelaah oleh reviewer tanggal 30 hingga 30 Januari hingga 10 Februari. Dan di PKM Center 2 ini akan diberikan hasil telaah dari para reviewer di tanggal 11 Februari. Begitu rekan-rekan. Jadi jangan lupa ajak lagi teman-temannya yang belum mengikuti, mungkin ada beberapa yang minat tapi kayak masih bingung, boleh banget tanya-tanya lagi ke kita. Nanti akan kita jawab semampu kita, dan kalau misalkan di luar pemahaman kami sebagai panitia, akan kami sambungkan lagi ke Ibu Rina maupun Ibu Atifah serta dosen-dosen yang lain. Begitu. Apakah sudah on cam semua rekan-rekan? Oke, sudah lumayan banyak yang on cam ya. Oke, kalau begitu apakah boleh dibantu Kak Dava untuk Oke. diambil gambarnya? Oke, sebentar, Kak. Ya udah ya. Siap semuanya. 1, 2, 3. Slide 2. Slide 2 ya. 1, 2, 3. Oke, sudah, Kak. Baik. Dengan selesainya pengambilan dokumentasi pada hari ini, berakhir pula kegiatan PKM Center 1 pada sore hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh peserta, narasumber, serta para dosen yang telah hadir dengan energi yang luar biasa positif di awal tahun ini. Terima kasih banyak juga atas atensinya.
Semoga ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Amin. Sekali lagi, saya mengingatkan untuk mengisi link presensi, kemudian mereview kembali timeline pendaftaran, serta mengisi link pendaftaran bagi rekan-rekan yang belum mengisi link pendaftaran. Kemudian bagi yang sudah mendaftar, jangan lupa untuk bergabung ke dalam grup WhatsApp kami yang nanti akan ada linknya di akhir formulir pendaftaran. Seperti itu rekan-rekan. Dari saya sekian, saya Alifi selaku MC pada acara hari ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di PKM Center 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Bercanda aja anak. Ya, bagi rekan-rekan yang sudah mengisi link presensi, dipersilahkan untuk melanjutkan kesibukannya ya. Selamat berhari Minggu Ria. Dan jangan lupa untuk ikut PKM Center 2. Terima kasih all.